Kembali bersama kami di NTV Sport. Pemirsa Timnas Basket 3x3 Putra dan Putri Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan jelang kejuaraan FIBA 3x3 Asia Cup 2024. Kejuaraan yang digelar di Singapura itu rencananya berlangsung pada 27 Maret 2024 mendatang. Sejumlah persiapan terus dijalani Timnas Bola Basket 3x3 Indonesia jelang kejuaraan Asia Cup 2024. Kejuaraan yang akan digelar di Singapura itu akan berlangsung pada 27 hingga 31 Maret mendatang. PP Perbasi akan mengirimkan tim putra dan putri pada gelaran FIBA 3x3 Asia Cup 2024. Masing-masing kategori akan diperkuat oleh 6 atlet. Tim putra terdiri dari Madu Ken, Erik Ibrahim, Muhammad Dafa, Muhammad Naufal, Yogi Saputra, serta Muhammad Ivan. Sementara untuk kategori putri diperkuat oleh Jesslyn Angelique, Adelaide Kalista, Faizatul Soimah, Tasya Heri, Angelica Jennifer, serta Lea Elvencia. Para pemain yang diturunkan kali ini merupakan para pemain muda berpotensial. Diharapkan kejuaraan ini dapat menjadi jembatan mereka dalam mengasah kualitas di level internasional. PP Perbasi sendiri berharap di tangan sang pelatih Andika Ramadhani, Indonesia dapat mengukir prestasi di ajang FIBA 3x3 Asia Cup 2024. Dari Jakarta, NTV melaporkan. Pemirsa, PP Perbasi kembali mengirimkan perwakilan atlet untuk berlaga di ajang FIBA 3x3 Asia Cup 2024 di Singapura. Timnas Putra dan Putri Indonesia akan diisi oleh nama-nama baru yang merupakan pemain muda potensial. Lalu seperti apa peluang yang dimiliki Indonesia di ajang FIBA 3x3 Asia Cup 2024? Sudah hadir studio bersama kami pelatih dari Timnas Basket 3x3, Fandi Andika Ramadhani. Selamat malam Coach Rama. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan mempersiapkan Timnas untuk berlaga di Asia Cup ya. Nah ini waktunya tinggal beberapa minggu lagi ya. Nah persiapannya seperti apa di bulan Maret itu? Ya persiapan kita baru jalan 2 minggu. Ini minggu kedua, masuk minggu kedua. Beberapa pemain mudanya juga kita harus mengulang lagi karena banyak pemain muda kita kan yang bermain di 5-on-5 gitu. Jadi kita benar-benar harus istilahnya kayak mengulang lagi fundamental basket 3x3-nya itu seperti apa gitu. Jadi ya cukup sulit karena waktunya sangat mepet. Iya, nah tantangannya itu tadi pemain ini bermain di 5-on-5 ya. Nah ini perbedaannya apa sih tantangan sebagai pelatih sendiri untuk menghandle tim ini untuk menjelang ke Asia Cup di 3x3? Tantangannya yang pasti dengan waktu yang sebulan ini saya cuma memaksimalkan ngerubah habitnya mereka. Karena habitnya mereka itu kan terbiasa main di 5-on-5. Saya harus ngerubah ke 3x3 cara bermainnya, baik itu offense, baik itu defense, dan sistem mainnya juga hanya mengulang itu aja sih. Oke, mengulang. Nah dengan persiapan yang mepet baru berjalan 2 minggu. Ya, artinya 27 Maret. Ini tinggal sisa berapa minggu lagi? Apakah itu ideal untuk mempersiapkan tim ini untuk berlaga di sana? Kalau dibilang ideal sih udah pasti enggak ya. Karena ini eventnya juga event Asia gitu, dan kita juga mengirimkannya pemain muda karena untuk regenerasi gitu, dan harusnya sih kita butuh waktu yang sangat panjang lah. Nah berbicara mengenai regenerasi tadi dikatakan, nah ini pemain-pemain muda yang baru di tim ini, nah bagaimana ini, apakah ini menjadi salah satu proses untuk nantinya ada jenjang yang lebih lagi untuk kompetisi berikutnya atau bagaimana? Saya waktu itu saya diajak meeting sama Federasi Perbasi. Mereka memang pengen mengirimkan pemain-pemain muda karena target mereka itu di tahun 2028 itu basket 3x3 ini ikut lagi kualifikasi Olimpiade. Karena tim putri pernah ikut di kualifikasi Olimpiade yang Tokyo 2020 ya, kalau nggak salah. Gitu. Jadi targetnya sih seperti itu. Targetnya seperti itu. Nah, ini nama-nama baru 2 minggu berjalan, sudah ada nama-nama yang nantinya akan berangkat. Itu siapa saja dan proses pemilihannya itu seperti apa? Kalau nama-nama 4 pemain nggak mungkin saya sebutin di sini karena masih seleksi. Ntar kalau pemain tahu bahaya nih. Sudah diarah ya? Iya, sudah dibidik ya, sudah dibidik gitu. ya. Jadi mungkin saya di minggu terakhir sebelum berangkat, saya baru menentukan 4 pemain yang putra dan 4 pemain putri yang akan berangkat ke Asia Cup.
Oke, nah ini Coach Rahma ini kan sebagai atlet Tri-X3 juga pada Ya. tahun 2014 kemarin ya. 2013. 2013 Ya. kemarin di Tokyo ya. Ya. Nah ini sebagai pelatih memiliki pengalaman memperoleh medali di situ, melihat potensi-potensi dari anak didiknya ini apakah mampu untuk menghadapi Asia Cup ini, untuk melihat lawan-lawannya? Mudah-mudahan gitu, karena saya juga searching lah ya sebelum di megang latih lagi sekarang. Saya pengen tahu apa sih, kita kan satu poolnya sama apa, kita harus tahu dulu nih pemain-pemain yang mana. Jadi dengan waktu yang sedikit ini saya cuma pokoknya hal-hal simpel aja lah yang bakal saya kasih ke mereka gitu. Karena baik lagi kalau dibilang idealnya pengennya sih ya gitu panjang, cuman kan nggak mungkin gitu. Jadi saya pengennya mereka cepat adjustment aja sih dengan apa yang saya mau. Gitu. Ya, nah ada kendala penyeleksian dari tim ya, karena mungkin masih bermain di Liga 5-on-5. Nah ada nggak tidak kendala di situ? Ya ada sedikit sih kendalanya gitu. Jadi ya itu perubahan apa ya, merekanya adjustment merekanya sih, lebih ke adjustment merekanya. Nah, tahun lalu ini Indonesia gagal melewati fase kualifikasi. Tahun ini bagaimana kira-kira? Gimana ya? Ya optimiskah ada sebagai pelatih yang memegang langsung sama 2 minggu ini melihat? Ya kalau optimis harus, Iya. kita harus punya optimisme gitu. Cuman kan dengan persiapan segini kita juga harus realistis dengan hasil hasil yang akan nanti kita capai gitu. Apapun yang kita capai, ya itu mungkin jadi tanggung jawab saya sebagai pelatih gitu. Tapi saya dan teman-teman pasti nge-push untuk kasih yang terbaik dulu lah. Gitu, dengan waktu yang sedikit ini coba berikan yang terbaik gitu. Oke, nah selain tadi untuk lebih ke pemusatan pelatihan lagi, fokus latihan kali ini lebih kemana sih? Karena waktunya benar-benar tinggal mepet ya. Ya lebih ke mencari chemistry antar pemain, karena Tri-X3 ini kan balik lagi tidak ada pelatih itu berperan hanya sebelum dan sesudah tanding. Oke, artinya chemistry di situ sangat berpengaruh ya? Sangat, karena mereka bermain di 4 pemain ini, itu ya semua harus bisa jadi pelatih. Karena saya tidak bisa ke lapangan gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan arahan di lapangan. Jadi mereka harus bisa jadi pelatih, di 4-4-nya ini harus tahu kemauan timnya itu apa gitu. Oke, jadi berempat ini harus benar-benar kompak ya. Banget. Oke, ini adalah pertandingan level Asia. Nanti tim putra dan tim putri sudah berada kalau tim putra di grup B. Di grup B bertemu dengan Korea Selatan, Sri Lanka. Nah, ini bagaimana rival terberat untuk pertemuan nanti? Ini bagaimana nih, Coach? Terberat mungkin ada di Sri Lanka dan Korea. Karena saya ngelihat pemain Sri Lanka ini sudah hampir 4 tahun sampai 5 tahun pemainnya sama. Sampai Asia Cup yang tahun lalu pun saya ngelihat pemainnya masih sama. Nama-namanya sama gitu. Dan mungkin di yang bulan Maret nanti itu pemainnya bakal yang sama juga, kalau menurut saya, karena ya Sri Lanka mungkin tidak punya banyak pilihan pemain ya, jadi dia pakai pemain itu, dan repotnya ketemu mereka sudah main lama dan mereka sudah bermain Tri-X3 lebih dari yang tim Indonesia yang muda-muda sekarang ini. Artinya PR berat juga nih untuk pelatih ya. Nah, itu pertandingan pertama lagi. Pertandingan pertama langsung ketemu. Tapi artinya nih pelatih sudah tahu lah ya permainan dari Sri Lanka ini, karena sudah beberapa kali main. Semoga bisa diturunkan ini ya ilmunya kepada anak didiknya ya. Nah ini kita melihat tadi itu di putra ya. Kalau di putri, nah pertemuannya itu pertama dengan siapa? Putri itu kalau nggak salah dengan India. Nah itu bagaimana dengan rivalnya? Apakah sama beratnya dengan nanti beban putra ini? Ya mudah-mudahan sih tidak menginginkan tim yang sama kayak yang tahun lalu. Saya tahun lalu juga ngelihat, dia punya ada pemain yang tinggi dan lumayan lah gitu. Ya itu yang harus kita antisipasi lah. Makanya ya kita sebagai pelatih juga harus tahu dulu lawan-lawan kitanya siapa, apa yang nanti bakal kita kasih ke pemain gitu untuk persiapan artinya tanding. Menyiapkan amunisi ya dari pelatih ya. Oke, nanti kita akan membahas ya kembali amunisi apa yang akan diberikan pelatih untuk bertemu dengan lawan-lawannya yang tadi dikatakan ada yang berat juga ya. Nanti kita akan kembali di dialog di NTV Sport. Tetaplah bersama kami.